Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah berikan kesempatan buat kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bagi saudara-saudara sidang jemaat yang di rumah juga, kiranya mau tetap ikut ibadah dengan tenang dan siapkan hati, siapkan pikiran agar kita tetap fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di mana saja kita berada. Kita menyanyikan pujian Yang Kusembah Hanya Yesus. Yang ku
masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah atau dimanapun Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua agar kami semua Tuhan tetap fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami yang ada di tempat ini atau yang ada di rumah Tuhan, Engkau memberikan pikiran dan fokus hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, dan kiranya Engkau mau pakai hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat pagi hari ini Tuhan, yang bermain musik, yang memimpin pujian, yang memegang LCD, terutama Tuhan hamba-Mu yang Engkau sudah siapkan secara khususnya untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di surga, dan kami akan beribadah Tuhan, tapi kuasa kegelapan tidak tinggal diam, dia mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Kira kami mau sehati sepikir, kami mau hancurkan, patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita mau lanjutkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Perlu Tuhan. Jalan yang penuh
Tuhan, tibalah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian berfirmanlah Tuhan.
berikan kesempatan bagi kami pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya Tuhan pujian sederhana yang sudah kami naikkan menjadi satu dupa yang berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami persembahkan dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami membuka hati kami untuk dapat diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami bertumbuh dari pendengaran terhadap firman Tuhan, dan iman kami kuat menghadapi dunia yang semakin tidak mendukung kami, tetapi kami percaya Tuhan tetap mendukung kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu agar dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan baik. Segala perkara yang mencoba mengganggu kami patahkan, telah hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berkarya menguasai segenap indera kami untuk dapat menangkap firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk beribadah, baik yang kita berdelapan ada di gereja, demikian juga sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, atau siapapun yang sempat untuk mengikuti ibadah ini baik lewat channel YouTube di GPT Bojonegoro, channel YouTube GPT Bojonegoro, ataupun melalui Facebook, baik Facebook GPT Bojonegoro maupun Facebook saya sendiri, ya. Biar kiranya kita bersama-sama boleh menikmati anugerah Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan melalui ibadah kita pagi hari ini, ya. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana kita harus bertumbuh, ya, bertumbuh dalam iman, ya, bertumbuh dalam iman, ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan saya berikan tema berjuang untuk mengalahkan dunia, ya. Berjuang untuk mengalahkan dunia, ya. Hari Kamis 21 Desember mendatang kita akan bukan Desember, 21 Mei mas saya. 21 Mei mendatang kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan, ya. Ini sudah pikirannya Natal aja, ya, Desember. Ini masih 7 bulan lagi baru Natal ini, tapi udah ngomong Desember, ya. Ya, puji Tuhan, sudah terkasih, ya. Berjuang untuk mengalahkan dunia. Kalau minggu lalu berjuang untuk iman yang timbul, ya. Untuk iman yang timbul dari berita Injil, ya. Untuk iman yang timbul dari berita Injil, yang tumbuh dari berita Injil. Saudara, berjuang supaya iman kita kuat, ya. Berjuang supaya iman kita bertumbuh menjadi kuat dan berbuah agar kita bisa, ya, ini saya ulangi. Kita harus berjuang agar iman kita bertumbuh dan menjadi kuat. Bertumbuh dan menjadi kuat agar kita bisa menghadapi penganiayaan dan godaan kenikmatan dunia, ya. Dalam perumpamaan tentang penabur, sebenarnya ada 3 musuh, saudara terkasih, ya. Tetapi musuh yang pertama memang itu dari dulu adalah musuh, saudara terkasih, ya. Itu dari dulu adalah musuh. Tetapi iblis itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Musuh kita, Alkitab mengatakan, adalah ketika penaburan firman Tuhan itu, ataupun dalam proses pertumbuhan iman itu, musuhnya adalah penganiayaan. Yang kedua, musuhnya adalah kenikmatan hidup, terkasih, ya. Nah, kalau iman kita bertumbuh, kalau iman kita tetap bertumbuh, maka kita bisa mengalahkan dunia, ya. Mengalahkan dunia. Masa bisa? Nah, maka sekarang kita baca Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33.
Ya, mari kita membaca baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Saudara buka Alkitab saudara masing-masing. Kita membaca ayat ini mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Yohanes 16 ayat 33, 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu sendiri membaca bersama-sama dengan nyaring. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, ini kata Yesus terkasih ya. Aku telah mengalahkan dunia. Loh, pertanyaannya, dunia yang mana yang dikalahkan? Pertanyaannya adalah, apa yang harus dikalahkan di dunia ini? Ada begitu banyak hal di dunia ini. Ada teman pendeta, ada teman jemaat, ada tetangga, ada sahabat-sahabat kita. Apakah mereka yang harus kita kalahkan? Atau mungkin ada musuh, kita katakan begitu, orang Kristen seharusnya tidak ada musuh, ya. Saya harus mengalahkan saingan saya harus mengalahkan kompetitor saya. Apakah itu yang harus dikalahkan, ya? Yesus mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, kalau kita melihat dunia yang mana yang dikalahkan oleh Yesus? Kalau kita renungkan dunia yang mana yang sudah dikalahkan oleh Yesus, ya. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan lihat dunia yang mana yang disebutkan Yohanes. Kemudian ini dipertegas lagi dalam 1 Yohanes pasal 2. Ya, coba 1 Yohanes. Kalau tadi Yohanes, sekarang 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2. Ya, saudara Dodi bersiap untuk membaca 1 Yohanes pasal 2 mulai ayat 15 sampai 17. Bacakan dengan nyaring. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, dunia dan apa yang ada di dalamnya. Terus, Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. terus Sebab semua yang ada dalam dunia, yang ada di dalam dunia adalah yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. haleluya. Nah, ternyata baru kita tahu dunia yang mana yang disebutkan oleh Yesus sudah dikalahkan, ya. Dunia yang mana yang harus dikalahkan itu ternyata bukan tetangga saya, bukan saingan saya, kompetitor saya, bukan musuh saya, bahkan bukan. Ternyata yang harus dikalahkan itu adalah ada 3 hal yang dikatakan di sini: keinginan daging, ya, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, ya. Ini keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, ini 3 hal yang ada di dunia ini, ya. Dan jelas tadi dikatakan ketiga hal itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara perhatikan, kata yang dipakai adalah sedang lenyap, ya. Bukan akan lenyap, bukan. Sedang lenyap, ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris juga disebut begitu, memakai ya present continuous tense, ya. Sedang lenyap, ya, itu. Sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap. Tetapi orang yang berasal dari Tuhan dikatakan, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka pagi hari ini kita sepakat sesuai dengan Alkitab, ada 3 yang harus kita kalahkan di dunia ini. Ada 3 hal yang harus dikalahkan yang di dunia ini. Yang pertama apa tadi? Keinginan daging.
Ya, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Ya ini. Saudara, hal ini menjadi menarik saudara kasih ya. Keinginan daging, keinginan mata ya, dan keangkuhan hidup. Nah ini, saudara, musuh ini ataupun katakanlah ketiga hal ini sudah, atau boleh saya katakan bahkan merupakan tantangan yang pertama yang dihadapi oleh manusia. Sebelum dosa-dosa lain kemudian merajalela saudara terkasih, ketiga hal inilah yang menjadi ya dosa pertama, katakan begitu, yang memicu manusia pertama untuk berdosa. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ketiga hal ini yang mendorong manusia pertama untuk berbuat dosa terkasih ini. Yaitu pertama tadi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, ini yang sudah dialami oleh Adam dan Hawa terkasih. Kejadian pasal yang ketiga ya. Coba Kejadian pasal yang ketiga. Nah, coba baca ayat yang ke-1 mulai. Kejadian 3 ayat yang pertama mulai, bacakan dan perhatikan saudara kasih. Saudara boleh membaca di Alkitab masing-masing supaya lebih jelas. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian pasal 3 ayat 1 mulai. Kejadian pasal 3 ayat 1 mulai. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Iya, saudara perhatikan. Ini adalah godaan pertama yang dihadapi oleh manusia, yang kemudian membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan Alkitab kembali mengingatkan, ketiga hal ini harus kita kalahkan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ya. Saudara, ini tidak berbicara tentang urutan ya. Keinginan daging nomor 1, keinginan mata nomor 2, keangkuhan hidup nomor 3, tidak. Bagi saya ini bahkan merupakan satu paket ya. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau terjebak melakukan satu, pasti akan merembet kepada hal berikutnya ya. Kalau keinginan mata tidak bisa dikondisikan, tidak bisa dikuasai, maka merembet keinginan daging, bahkan menjadi keangkuhan hidup terkasih. Jadi ini tidak merupakan urutan, keinginan mata dulu, keinginan daging dulu, keangkuhan hidup dulu, tidak. Ini merupakan bahkan satu paket terkasih. Namun kalau kita melihat di sini, ketika ada dialog antara Hawa dan ular itu, maka kalau kita lihat di sini ayat 4 itu mengatakan begini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah ini. Dan kemudian dikatakan perempuan itu melihat. Nah ini, perempuan itu melihat. Saudara, kira-kira mana? Ini saya tidak untuk merendahkan siapapun, saudara kasih ya.
Kira-kira mana yang lebih gampang terpikat karena iklan yang dilihat mata, laki-laki atau perempuan? Tergantung iklannya, pintar juga ya, tergantung iklannya ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya, begitu ada tulisan diskon, kalau laki-laki ya biasa saja begitu ya. Nah, tapi kalau perempuan, wih, ini langsung diskon. Diskon. Di toko A harganya 150. Di toko B ada diskon 50%. Harganya 300.000. Diskon tetap jadi 150 kan? Tapi dia belanja di toko B, kenapa? Lebih murah karena sudah diskon, padahal tetap 150. Padahal tetap 150 loh terkasih ya. Nah itu, ini iklan mata terkasih ya. Jadi kalaupun disebutkan laki-laki punya mata keranjang, tapi untuk iklan perempuan lebih apa ya? Lebih gampang tertarik, kira-kira begitu. Itu pengamatan saya sih ya. Nah itu pengamatan saya. Bisa salah, bisa juga benar, tapi Alkitab tetap benar, terkasih ya. Nah, ketika Hawa melihat, maka dia mulai tertarik. Ya ini, matanya mulai tertarik, terkasih melihat. Kemudian ular itu tadi memulai dengan kalimat, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ini sebenarnya keangkuhan hidup. Yang dipacu pertama adalah ingin menjadi sama seperti Allah. Ya ini, ingin menjadi sama seperti Allah. Kemudian matanya terbuka, dia lihat, oh iya ya. Nah kalau saya makan itu, nanti saya akan seperti Allah. Nah, saudara, ini merupakan satu rangkaian yang tidak harus urutan. Walaupun ada pepatah mengatakan mata adalah jendela, ya. Jendela bagi kita. Dengan mata kita bisa melihat, ya terkasih ya. Dengan mata kita bisa tertarik, ya terkasih ya. Ini. Dengan mata kita bisa tertarik, ya terkasih ya. Saudara, nah kita boleh tertarik ya, tapi lihat kemampuan juga. Makanya orang mengatakan ada window shopping begitu ya. Hanya lihat saja gitu ya. Tidak apa-apa lihat saja hanya untuk menambah referensi. Tetapi yang dari sekian banyak yang hanya window shopping tadi dari rumah, rencananya 75% kemudian menjadi pembeli sungguhan, bukan sekedar melihat-lihat tetapi menjadi pembeli, atau terkasih. Nah ini, jadi ya pedagangnya pintar-pintar lah memanfaatkan hal tersebut ya, memanfaatkan tersebut ya. Nah iklan itu biasanya sangat mentereng. Syaratnya yang pakai apa itu yang kecil-kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Nah itu kecil itu ditulis, udah syarat dan ketentuan berlaku, syaratnya itu ditulis lebih kecil lagi sampai tidak terbaca, nggak terbaca itu. Nah tapi iklannya diskon 50%, itu besar jelas, tapi syarat dan ketentuan berlaku itu kecil. Dan lebih kecil lagi, syaratnya apa? Nah, saudara, mata kita, mari kita kuasai, saudara terkasih ya. Tapi saya tidak akan berbicara tentang ini, saudara terkasih ya. Tidak, tapi saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, ternyata mata kita ini sangat berkaitan dengan keinginan daging, sangat berkaitan dengan keangkuhan hidup, saudara terkasih ya. Nah ini, keangkuhan hidup, terkasih. Saya termasuk orang yang tidak terlalu apa dengan merek, saya terkasih ya. Bahkan sebisa mungkin apa yang saya pakai mereknya tidak ada. Itu saya terkasih ya. Tidak tahu yang lain. Kadang orang bajunya gitu penuh dengan logo dari ya suatu merek katakan. Saya sendiri enggak. Loh, saya ini emangnya iklan apa? Nah, saya lebih baik orang nggak tahu mereknya apa yang saya pakai, kan begitu. Nah, biarin orang lain menduga-duga kan begitu. Oh ini pakaiannya apa ini? Wah ini pasti mahal ini, sebab yang pakai pendeta Daiman. Kira-kira begitu.
Atau orang juga bisa mengatakan, yang pakai pendeta Daiman kok paling harganya juga 15.000, bajunya ini paling mahal 20.000 itu. Kalau orang Medan bilang, itu belinya di Monja itu, ya. Mau ngisi di Plaza. Itu barang afkiran dari luar negeri. Di sana itu Monza Plaza, terkasih ya. Nah itu. Jadi kita sering sekali ya dicoba untuk sudah belinya mahal-mahal, kemudian kita mengendorse, ya, istilahnya umumnya sekarang mengendorse ya. Kita menjadi iklan bagi barang itu loh terkasih ya. Nah itu. Oh kalau barangnya mahal, waduh mereknya ditonjol-tonjolkan loh terkasih ya. Secara tidak langsung kita langsung dipakai untuk iklan. Ya, harga diri kita bukan karena apa yang nempel di tubuh kita ya, amin. Tetapi biar kita percaya apa yang nempel di tubuh kita itu menjadi berharga karena kita, ya ini karena kita, ya. Seorang hamba Tuhan, ada temannya dokter datang ya, kaya dokter. Sampai di rumah hamba Tuhan ini, kacamata dokter ini ketinggalan. Nah, kemudian karena ini pendeta ini berpikir, wah ini pasti kacamata mahal karena yang pakai seorang dokter kaya lagi kan begitu. Nah, karena ketinggalan rumahnya jauh, kemudian ini hamba Tuhan dengan berbaik hati pakai ojek online gitu ya. Ojek online harga sekitar hampir 30.000 gitu ya ongkos kirimnya. Nah, pendetanya lega, wah ini pasti barang mahal dan sangat dibutuhkan. Begitu sampai langsung si dokter telepon, terima kasih Pak Pendeta ya sudah mengirim kacamata saya. Wah, Pak Pendeta bilang, oh iya itu pasti kacamata mahal, saya takut Pak Dokter merasa kehilangan. Bukan Pak Pendeta, itu cuma 25.000 satu ampas, 25.000 itu lebih mahal ongkos kirimnya daripada harga kacamatanya katanya. Nah, tapi tidak apa-apa, terima kasih katanya. Nah, saudara, karena sering sekali harga itu siapa yang memakai. Nah, siapa yang memakai. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi oleh produk-produk yang ya justru membebani kita dengan sesuatu ya. Nah, saudara, ini dunia memanfaatkan itu, memanfaatkan pandangan mata itu untuk apa? Menaikkan keinginan daging ya, menaikkan keinginan daging terkasih ya. Ini menaikkan keinginan daging ya. Makanya ini yang jual handphone ini kan pasti begitu ada produk baru selalu wah pingin. Nah, selalu pingin memiliki. Nah, walaupun harus beberapa bulan gajinya untuk bisa mendapatkan barang itu kan begitu. Nah, tapi untungnya ada namanya apa? Enggak, bukan kredit. Barang display kan. Nah, jadi pabrik kan memberikan barang display. Nah, kan bisa dipakai juga kan begitu toh. Sekalian untuk ya ngajari diri sendiri, jangan nanti pembeli datang bagaimana mengoperasikannya enggak tahu kan, bisa repot itu. Nah, itu. Ya. Saudara, ini keinginan mata itu berkaitan dengan keangkuhan hidup. Kemudian berkaitan juga dengan keinginan daging. Tadi saya katakan Hawa mulai dipompa emosinya oleh iblis ya. Wah, sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Menjadi seperti Allah. Nah, ini ingin seperti Allah. Inilah terkasih, manusia ingin seperti Allah. Nah, saudara, Adam pertama, ya Alkitab mengatakan Adam pertama. Coba 1 Korintus 15 ayat 45, 1 Korintus 15 ayat 45, 1 Korintus 15 ayat 45, ya, tolong bacakan. Seperti ada tertulis, manusia pertama
Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir, itulah Yesus Kristus, mengalahkan cobaan, mengalahkan godaan, mengalahkan dunia, mengalahkan keinginan mata, mengalahkan keangkuhan hidup, mengalahkan keinginan daging. Adam yang terakhir, Yesus. Loh, kapan? Nah, itu saat pencobaan itu terkasih. Ya, kita lihat Lukas pasal 4 ya. Pencobaan di padang gurun ya. Lukas pasal 4. Coba ayat 1 mulai. Lukas pasal 4 ayat 1 mulai. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ya, dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sudah waktu itu ia lapar. Lalu berkata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Iya, ini keinginan daging, Dokter Kasih ya. Kalau lapar, butuh makanan, Dokter Kasih ya. Butuh makanan. Nah, kalau lapar itu kadang, lihat, saya pernah perjalanan ya, tulisannya di depan itu kok makan begitu ya. Oh, saya pikir rumah makan, ternyata makam, Dokter Kasih, bukannya rumah makan, malah makam, karena gerbangnya kelihatan bagus gitu ya. Nah, ternyata orang lapar itu gampang nggak konsentrasi ya. Jadi makam dipikir rumah makan, Dokter Kasih ya itu. Nah, kadang ya seperti itu karena lapar. Nah, ini konsentrasi hilang. Yesus 40 hari puasa, Dokter Kasih ya. Kalau rekan-rekan kita yang muslim ya 1 bulan 30 hari puasa. Tetapi ada sahur, ada buka lagi. Yesus 40 hari tidak makan, Dokter Kasih ya. 40 hari tidak makan. Nah, itu berpuasanya ya. Orang Kristen berpuasa enggak? Berpuasa dong ya. Berpuasa. Cuma Alkitab menawarkan banyak sekali model puasa ya. Ini saya katakan, Alkitab menawarkan banyak sekali model puasa. Musa 40 hari 40 malam, Yesus 40 hari 40 malam. Yes, Esther ya. Esther 3 hari 3 malam enggak makan ya. Dan ada banyak puasa-puasa yang lain, Dokter Kasih ya. Puasa-puasa yang lain. Yang mana kita mau pakai? Terserah. Tapi jangan coba-coba yang 40 hari 40 malamnya. Puasa selamanya nanti. Ya, puasa selamanya. Kalau 3 hari 3 malam itu juga ada banyak yang melakukannya. Ya, ada banyak yang melakukan. Itu betul-betul tidak makan, tidak minum loh ya. Tidak ada sahurnya, tidak ada bukanya, tidak ada. Jadi betul-betul saya ingat bapak saya sering sekali melakukan itu. Kalau mau buka pada hari yang ketiga, setelah hari ketiga ya, setelah 72 jam berarti ya, itu bubur biasanya, bubur untuk membukanya. Nah, saudara, ini Yesus setelah lapar, keinginan daging tentunya. Maka iblis datang mengatakan, kalau kamu anak Allah ya, jadikanlah batu ini menjadi roti. Bisa enggak? Bisa, sangat bisa. Tapi Yesus mengatakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Keinginan daging yang sangat butuh makanan tadi ternyata tidak membuat Yesus menjadi tunduk kepada iblis. Yang kedua, ayat yang kelima, coba bacakan ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya pada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, ini
Yesus diperlihatkan seluruh isi dunia yang terkasih ya. Nah, sering sekali seperti tadi itu kan, begitu ditawarkan kan. Nah, kalau orang nelpon biasanya, kamu mau barang ini enggak? Jawabannya biasa, enggak mau. Saya udah punya. Tetapi begitu barangnya dibawa, wah ini loh barangnya, piye. Nah, sudah punya pun kemudian, ya kok apik ya, kok bagus ya, langsung dibeli. Nah, jadi jangan promo ndak bawa barangnya, itu ndak akan berhasil. Kalau mau promo barangnya harus ready, harus ada ya, harus ada. Itu bisa dieksekusi langsung, itu langsung deal ya. Nah, jangan cuma omongan doang, jangan, tetapi tunjukkan. Nah, tapi Yesus, wah, tidak tergoda ya, tidak tergoda. Yesus tidak tergoda. Yang ketiga, ya coba ini, yang ketiga ayat yang ke-8, ayat yang 9 ya. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau ke atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, saudara, ini keangkuhan hidup ya. Keangkuhan hidup. Woi, saya ini pendeta biar makan racun juga tidak apa-apa. Kan sama begitu toh. Ada ayatnya memang. Walaupun engkau makan racun, walaupun engkau gigit ular berbisa tidak mati. Ini pun ada ayatnya, saudara kasih ya. Ada ayatnya di sini. Iblis itu mengutip ayat, jadi jangan bangga kalau hanya bisa menghafal ayat Alkitab. Iblis lebih hafal. Iblis lebih hafal. Bukan berarti tidak perlu, sangat perlu kita menghafal ayat firman Tuhan. Sangat perlu. Tetapi jangan bangga hanya karena bisa menghafal. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman yang terkasih. Nah, jadi kita melihat di sini Yesus memberikan contoh untuk mengalahkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Pada hari Kamis 21 Mei mendatang, Yesus betul-betul mengalahkan dunia secara hukum gravitasi, saudara terkasih. Dia naik ke surga tanpa alat apapun. Ya, kita persiapkan hati kita untuk ibadah itu. Ya, 21 April kita akan beribadah bersama-sama, saudara terkasih ya, hari Kamis. Ya, aduh ini April Desember padahal ini Mei, saudara terkasih ya. Ini Mei ya. Padahal Mei itu bulan spesial saya sebenarnya. Nah, saudara, ini dikalahkan keinginan mata. Apa yang dipakai senjata? Itulah firman Tuhan yang dilakukan, bukan sekedar dikutip, saudara terkasih ya. Ini saya kemurahan Tuhan pernah kesana, saudara terkasih ya. Saya pun tergoda ya. Wih, tergoda betul. Kita pas di sana sudah jalan-jalan kemana, pas jam 2, hampir jam 1 waktu sana ya. Jadi sudah waktunya makan siang. Maka dibawalah kita masuk ke restoran. Nama restorannya juga canggih, Temptation Restoran. Restoran pencobaan, restoran godaan, itu nama restorannya. Wih, betul, masakan prasmanan semua itu ya. Wih, ada sana sate. Wih, sate segini loh ya. Bukan sate lalat seperti di Madura, bukan. Mungkin segini. Wih, ambil 2. Ambil 2 terkasih. Tergoda. Kenapa? Karena lapar. Ambil yang lain lagi. Duduk di meja, makan. Baru 1 gigitan, satenya tidak masuk, saudara kasih. Bukan sate kambing, sate onta kelihatannya itu ya. Nah, teman-teman saya makan yang lahap. Nah, tapi saya tidak bisa. Saya ingat teman saya, dia bilang, di sana tidak boleh sisa loh makan. Matang ini. Saya ingat itu, di sana tidak boleh sisa loh, nanti dimarahi sama pelayannya. Terus ini. Nah, udah akhirnya saya
makan semampu saya, ya tetap sisa dokter kasih ya. Kemudian saya bergeser pelan-pelan seolah-olah ambil minuman, kemudian saya tidak kembali lagi ke situ, saya langsung masuk ke mobil. Daripada nanti saya disuruh makan sisanya kan repot dokter kasih ya. Nah, itu temptation restoran ya, godaannya. Nah, saya tidak puasa itu, pagi sarapan dokter kasih ya, di jalan juga minum ya. Bahkan di toko souvenir dikasih makan apa? Makan korma manis sekali dokter kasih ya. Nggak tahu itu yang dijual semuanya manis, enak atau enggak, atau cuma hanya barang displaynya saja yang enak, enggak tahu saya. Yang pasti saya tidak tergoda untuk membeli. Karena apa? Enggak ada yang digoda kan begitu. Uangnya enggak ada. Kalau ada uangnya ya tetap juga mungkin tergoda kan begitu. Ini enggak ada uangnya, mau digoda bagaimana juga, jungkir balik juga enggak akan laku, enggak akan beli dokter kasih ya, kecuali bisa kredit ya. Nah, itu pasti enggak bayar lagi kan begitu. Nah, saudara, ini Yesus tidak tergoda. Maka dia mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Nah ini, aku telah mengalahkan dunia. Maka kita pun harus mengalahkan dunia ya. Kita pun harus mengalahkan dunia dokter kasih ya. Ada begitu banyak keinginan daging yang ditawarkan dunia ini ya. Ada begitu banyak. Salah satu dokter kasih, jam sebegini kan, apalagi hari Minggu kan sebenarnya enak bangkong begitu ya, nggak usah bangun dulu, nggak usah ibadah, apalagi cuma ini ibadah online kan, nanti bisa ditonton lagi, setelah live-nya selesai nanti bisa ditonton lagi, nggak apa-apa, yang penting tetap ibadah. Nah, ibadahnya juga di tempat tidur terkasih. Yang mana ya channel apanya, linknya ya, klik linknya, belum sikat gigi, masih selimutan, tapi ibadah. Nah, dia mengatakan bagaimana? Yang penting hati saya. Tuhan tahu hati saya kalau. Tapi orang lain kan lihat pakaianmu kan begitu, lihat caramu beribadah kan begitu ya. Nah, maka beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Nah, saudara, keinginan mata ini akan berlanjut pada kasih ya, pada hal-hal yang lebih dahsyat lagi ya. Yang lebih dahsyat lagi akan membawa seseorang mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Saya tidak akan terangkan lebih banyak terkasih pada pagi hari ini terkasih ya. Saya tidak terangkan lebih banyak, tetapi pada pagi hari ini mari kita melihat ternyata keinginan mata ini itu bersinergi dengan keangkuhan hidup, bersinergi dengan keinginan daging terkasih ya. Untuk apa? Pada akhirnya menjatuhkan manusia ya. Keinginan mata yang tidak terkontrol, keinginan daging yang tidak terkontrol, keangkuhan hidup pasti akan membuat kejatuhan. Bisa membunuh orang lain, tetapi juga bisa membunuh diri sendiri. Saya ulangi, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging bisa membunuh orang lain, tetapi juga bisa membunuh diri sendiri. Nah, lebih baik saya selesaikan saja ini dokter kasih ya. 1 Raja-Raja 21 ya. 1 Raja-Raja 21. Ya, agak cepat. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 mulai. Ya, coba bacakan ayat 1 mulai. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 mulai. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan kusal karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menundukkan mukanya dan tidak memakan. Ya, saudara perhatikan. Ahab melihat kebun anggur Nabot. Kemudian dia keinginan. Nah,
sialnya Nabot tidak mau menjual. Memang orang Israel tidak boleh menjual tanah leluhurnya. Ya, tidak boleh menjual tanah leluhurnya terkasih. Walaupun dijual harus ditebus lagi karena itu adalah milik suku, terkasih ya, milik suku. Ahab ingin memiliki tapi Nabot tidak mau. Ahab merasa harga dirinya jatuh, saudara terkasih. Karena apa? Karena dia seorang raja. Nah ini, seorang raja keinginannya tidak terpenuhi, ya. Seorang raja keinginannya tidak terpenuhi, maka akhir dari cerita ini adalah ayat yang ke-14, ya. Ayat 14. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dikepari sampai mati. Terus. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dikepari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Ya, perhatikan. Keinginan mata yang tidak terkontrol, keinginan daging yang tidak terkontrol, bahkan keangkuhan hidup menyebabkan kematian bagi orang lain. Ya, menyebabkan kematian bagi orang lain. Tetapi Ahab juga dihukum oleh Tuhan, saudaranya, dihukum oleh Tuhan. Tetapi saya katakan di sini, keinginan mata yang tidak terkontrol, tidak dikuasai oleh Tuhan akan membawa kematian dan juga kerugian. Ya, 2 Samuel 11, ya, 2 Samuel 11, ya. 2 Samuel 11. Agak cepat, 2 Samuel 11 ayat yang ke 2 mulai, ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sofa istana, tampak padanya dari atas sofa itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang padanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahu kepada Daud demikian, aku mengandung. Iya, saudara perhatikan, Daud seorang raja kemudian melihat seorang yang sedang mandi, saudara terkasih, kemudian dia ingin, ya, namanya raja, saudara terkasih, seluruh keinginannya pasti ingin terpenuhi, ya. Dia melihat Batseba, keinginan dagingnya tidak dikontrol, kemudian karena dia merasa berkuasa sehingga dia berani mengambil istri orang. Bukan hanya itu saja, ayat yang ke 15, ayat 14, coba. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat demikian, demikianlah Uria di barisan depan, tepatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Oh, luar biasa. Sudah istrinya diambil, Uria pun harus ditempatkan di garis depan dalam peperangan itu dan ditinggalkan seorang diri supaya apa? Supaya mati. Daud memakai tangan orang lain untuk membunuh Uria. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup selalu membawa kepada kematian. Selalu membawa kepada kematian. Ini selalu membawa kepada kematian. Dalam 2 kasus ini kematian orang lain. Dalam 2 kasus ini kematian orang lain. Nah, ini adalah contoh keinginan mata yang terus berkembang sampai membunuh orang lain, sampai mengorbankan orang lain. Ya, saudara, sekarang ini bisnis sering sekali seperti itu, ya. Yang penting saya untung, orang lain usahanya mati juga tidak apa-apa. Bahkan keluarganya masuk penjara juga tidak apa-apa, ya. Bahkan saingan saya sampai mati pun tidak apa-apa, yang penting saya hidup. Nah, saudara, keinginan daging. Keinginan daging. Nah, sekarang keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup
yang justru membawa kematian kepada dirinya sendiri, ya. Nah, ini justru membawa kematian pada diri sendiri. Kisah 12, Kisah Para Rasul 12, ya. Kisah Para Rasul 12 ayat 21. Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-21, coba bacakan dengan jelas. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Oh, haleluya. Seorang raja, katakan raja seperti Herodes, ya, seorang pemimpin yang agung, yang besar, saudara terkasih, ya. Kemudian dia merasa, oh, tersanjung. Ini suara Allah dan bukan suara manusia, ya. Ketika dia berbicara dan orang lain menyambut dengan gegap gempita, maka keangkuhannya mulai timbul, saudara terkasih. Seseorang yang berada pada posisi yang baik, seseorang pada posisi yang mulai menanjak atau pada top position misalnya, bahkan kemudian dia sangat berkuasa dan dia merasa seperti Allah. Merasa seperti Allah. Akhirnya apa, saudara kasih? Dia ditampar oleh malaikat dan dia mati dimakan cacing-cacing. Ini keangkuhan hidup yang memakan korban, yaitu dirinya sendiri. Ada begitu banyak, saudara kasih, ya. Ada begitu banyak contoh-contoh. Jadi Herodes merasa lebih berkuasa dari Allah, ya. Dalam cerita tentang orang kaya yang bodoh, Tuhan Yesus memberikan cerita bagaimana seorang kaya merasa tidak membutuhkan Allah karena mempunyai, saya lebih baik baca ayat itu. Lukas 12 ya, Lukas 12 kita lihat. Kalau tadi Herodes merasa lebih berkuasa dari Allah, di sini ada orang merasa tidak membutuhkan Allah, ya. Merasa tidak membutuhkan Allah. Lukas 12 ayat 16 mulai, ayat 16 mulai. Coba bacakan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasil. Iya, terus Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Terus Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Terus Dan firman Allah padanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Terus Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. iya. Orang yang merasa memiliki harta, kemudian dia merasa tidak membutuhkan Allah lagi, ya. Merasa tidak membutuhkan Allah lagi, kemudian mati. Malam itu juga dia mati, saudara kasih. Dan untuk siapa itu semua? Saudara, malam hari ini kita boleh memiliki apapun, tetapi lebih daripada itu, biar kiranya kita memiliki Allah, merindukan Allah, mengandalkan Allah di dalam hidup kita. Nah, satu ayat terakhir, saudara kasih, kita baca ayat ini kembali bersama-sama. Mazmur 119, ya, Mazmur 119 ayat 37. Mazmur 119 ayatnya yang ke-37, kita baca ayat ini bersama-sama, ya. Kita baca bersama-sama, ya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa,
hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, maka kita akan menang menghadapi dunia. Kenapa Yesus bisa menang menghadapi dunia, mengalahkan dunia? Karena dia berpegang pada firman Tuhan. Selama kita berpegang pada firman Tuhan, maka kita akan memiliki kemenangan. Keinginan, banyak hal yang bisa ditawarkan dunia ini, tetapi kita tetap mau mengandalkan Tuhan, merasakan Tuhan lebih berkuasa daripada apapun, merasakan bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Tetaplah butuhkan Allah dalam hidupmu. Tetaplah tempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian, saudara kasih ya. Kita nyanyikan satu pujian. Ku perlu Yesus di hidupku ya. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di... Ya itu ya.
tidak harus mengalahkan Yesus dari dalam kehidupan kami, tidak harus menyingkirkan Yesus dari kehidupan kami, tetapi kami tetap berpegang pada Engkau, pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, memuliakan, mengagungkan Engkau untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biar kiranya Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memberikan pengertian, Roh Kudus menerangkan lebih lanjut lagi untuk kami dapat memahaminya dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, bahkan di mana saja. Tuhan memberkati mereka sehingga tidak tergoda dengan keinginan mata mereka, keinginan daging mereka, keangkuhan hidup yang semakin merajalela. Tetapi kami tetap merendahkan diri, selalu tahu kebutuhan roh kami juga, selalu tahu keinginan Tuhan bagi kami, dan juga supaya kami selalu memandang kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita menyanyikan refrain dari pujian ini, kita bawa persembahan kita. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Perlukan dalam hidupku. Mari bangkit berdiri. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mau bila Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Perlukan dalam hidupku, perlu Kau dalam hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Yesus untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Engkau masih berikan kesempatan kami untuk membawa persembahan kami kepadamu. Persembahan yang dipilih oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan sendiri dari dalam hati kami. Dan kami persembahkan itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima dan balas berlipat kali ganda sesuai dengan kekayaan kemurahan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika sering sekali kami tidak mengucap syukur, jika sering sekali kami tidak sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Pagi hari ini, biar kiranya hidup kami, persembahan kami, iman kami, hati kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang ada di ruangan ini, yang ada di ruangan rumah mereka masing-masing. Engkau sapa sidang jemaat-Mu, Engkau lawat, Engkau jamah, nyatakan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan sidang jemaat-Mu, Engkau tolong. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang dalam keadaan ketakutan, berikan penghiburan, berikan kekuatan, damai sejahtera bagi mereka. Kami berdoa juga secara khusus untuk ibadah kenaikan Yesus Kristus hari Kamis 21 Mei mendatang. Engkau tolong sehingga kami boleh bersama-sama hadir dalam ibadah seperti saat ini di rumah kami masing-masing dan juga di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk situasi terkini bangsa ini. Mohon kemurahan-Mu, mohon anugerah-Mu Tuhan, sehingga negeri ini cepat pulih, sehingga kami boleh kembali beribadah bersama-sama, bekerja seperti biasa, bersekolah seperti biasa Tuhan. Terima kasih, mohon anugerah-Mu, mohon belas kasihan-Mu bagi negeri ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk kerinduan bersama kami untuk gedung gereja, Engkau akan menyediakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang kembali ke aktivitas kami. Biar kiranya Roh Kudus menguasai, menyertai kami. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, jadilah pelaku firman, dan jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang melimpah,
yang asalnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah jaga kesehatan, tetaplah jaga iman, jaga imun kita juga ya. Biar kiranya kita tetap kuat ya, dan tetap doakan untuk ibadah kenaikan Yesus Kristus hari Kamis 21 Mei mendatang, untuk kita bersama-sama beribadah seperti sekarang ini. Atau mungkin ya beberapa hari ke depan ada perubahan sehingga kita bisa beribadah bersama-sama ya. Ya tetap di rumah, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.